Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Nah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Nah, di dalam materi barisan dan deret ada beberapa materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada barisan aritmetika, yang kedua ada deret aritmetika, yang ketiga ada barisan geometri, dan yang keempat ada deret geometri. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika dan deret aritmetika. Tapi sebelumnya yang harus kalian tahu dulu untuk tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama, menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika, kemudian menentukan suku ke N barisan aritmetika, kemudian menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materinya, ada beberapa hal yang harus kalian ingat dulu ya. Apa yang harus kalian ingat? Nah, di sini ada mengingat tentang barisan bilangan. Nah, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, contohnya apa untuk barisan bilangan? Nah, misalkan 3, ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau ada pertanyaan setelah 9 itu berapa? Nah, kamu bisa melihat polanya dulu. Nah, dari 3 kok bisa jadi 5, 5 bisa jadi 7, 7 bisa jadi 9. Nah, ternyata itu ditambahkan dengan 2. Sehingga setelah 9 kalau diurutkan lagi itu bisa ada 11, ada 13 dan seterusnya. Nah, itulah aturannya ya. Berarti aturan untuk baris bilangan yang pertama ini aturannya itu ditambahkan ke 2 gitu. Nah, kemudian ada lagi 28, 25, 22, 19 dan seterusnya. Nah, ini barisan bilangan juga dengan polanya berarti makin ke sana itu dikurangi 3. Nah, jadi setelah 9 ada bisa 16. Berarti di sini selisihnya itu dikurangi 3. Nah, itu adalah contoh dari barisan bilangan. Nah, kemudian ada deret bilangan. Nah, kalau deret bilangan itu adalah jumlah. Ya, jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Nah, berarti contoh pada barisan bilangan tinggal bentuknya kita ubah menjadi tambah kayak gini. Nah, ini berarti ya ini. Kalau deret kita menggunakan seperti ini karena menyatakan jumlah. Kalau barisan bilangan ini pakainya koma. Nah, seperti itu. Ini ada dua hal dulu yang harus kalian ingat sebelum nanti kita masuk ke materinya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang barisan aritmetika. Nah, kita lihat pengertiannya dulu ya untuk barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, bilangan tetap atau konstan itu adalah beda dan kita lambangkan dengan huruf B. Gitu, ya. Pengertian tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematikanya. Ya, misalkan kita punya barisan bilangan. Nah, ini secara umum ya, secara umum kita tuliskan barisan bilangannya. Ini ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Nah, U1 berarti menyatakan suku yang pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya sampai UN adalah suku ke N. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN ini disebut barisan aritmetika jika, nah tadi pengertiannya adalah jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, kalau kita tuliskan di matematikanya berarti seperti ini.
selisih dua bilangan berurutan, berarti bisa U2 dikurangi U1. Nah, itu hasilnya harus sama dengan U3 kurangi U2, dan harus sama juga dengan U4 dikurangi U3, harus sama juga sampai suku yang terakhir dikurangi suku sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Kita langsung ke contohnya. Ya, misalkan ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmetika. Nah, karena selisih setiap dua suku berurutan. Nah, selisihnya nih, nah, semuanya adalah 3. 4 kurangi 1, 3. 7 kurangi 4, 3. 10 kurangi 7 juga 3. Nah, jadi ini merupakan barisan aritmetika dengan bedanya adalah 3. Nah, untuk ini barisan aritmetikanya semakin ke sana semakin naik ya untuk bilangannya. Kemudian contoh lagi 2, 8, 14, 20. Ini juga barisan aritmetika dengan bedanya adalah 6. Contoh yang ketiga. Nah, kalau ini juga sama barisan aritmetika dengan bedanya adalah min 5. Jadi untuk beda itu bisa positif, bisa negatif. Kalau bedanya positif berarti barisan bilangannya semakin ke sana semakin besar, semakin naik. Gitu. Kalau bedanya negatif berarti di sini semakin ini angkanya kan semakin menurun, nah, semakin kecil. Nah, itu adalah contoh dari barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Ya, pada barisan aritmetika, tadi kita punya U1. U1 ini kita simbolkan juga dengan huruf A. Ya, jadi bisa suku pertama itu bisa U1, bisa A. Kemudian untuk beda tadi dimisalkan dengan B. Nah, B tadi kamu ada rumus bahwa U2 dikurangi U1 sama dengan beda, berarti dari persamaan ini kita ubah menjadi U2 sama dengan. Berarti sini U1-nya pindahkan ke sini, ya, sehingga U2 bisa kita tuliskan U1 ditambah B. U1 sendiri tadi kita misalkan dengan A, berarti U2 itu sama dengan A ditambah B. Untuk yang kedua, caranya juga sama. Untuk U3 dikurangi U2 sama dengan B. Kita bentuk U3 sama dengan U2 ditambah B. U2 tadi kamu sudah menuliskannya di sini. U2-nya adalah A plus B. Berarti U2-nya kita ganti A plus B ditambah B lagi di sini. Sehingga menjadi A ditambah 2B. Untuk yang ketiga juga sama. Kita dapatkan U4 sama dengan A ditambah 3B. Dan ini dan seterusnya. Sampai nanti kamu ketemu UN. Nah, sebelum ketemu UN, kamu perhatikan dulu. Di sini kamu punya U2. U2 dimisalkan A plus B. U3 itu A plus 2B. U4 A plus 3B. Jadi dari U2, U3, dan U4 untuk A sama, tapi untuk yang bagian belakang ini kan beda. Ya. Ini B atau 1B, ini 2B, dan ini 3B. Nah, ini 1, 2, 3-nya diperoleh dari mana? Nah, kamu bisa lihat lagi yang di sini. Nah, pada saat di sini U2, ini N-nya 2. Nah, di sini kan 1. Kalau sini 3, sini jadi 2. Ini 4, jadi 3. Oh, berarti ternyata B-nya ini, koefisien untuk B ini diperoleh dari, ini berarti U2, 3, 4-nya berarti adalah sukunya berarti adalah N-nya dikurangi dengan 1. Banyaknya suku. 2. Begitu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, jadi itulah rumus suku ke N dari barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N-1B
dengan UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda, dan N adalah banyak suku. Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Ya, misalkan ada sebuah barisan min 10, min 6, min 2. Nah, kamu disuruh menentukan rumus suku ke N. Nah, untuk menjawabnya, kalian tentukan dulu nilai A. Nah, nilai A dari barisan bilangannya, A-nya adalah min 10, kemudian setelah itu kalian tentukan bedanya. Nah, untuk menentukan beda itu kan bisa kita peroleh dari min 6 dikurangi min 10, atau dari min 2 dikurangi min 6 ya boleh. Nah, sehingga di sini kita dapatkan untuk bedanya adalah 4. Nah, A-nya sudah, B-nya sudah, kalian tinggal masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1 B. A-nya tadi diganti dengan min 10, B-nya diganti dengan 4. Setelah ini berarti kalian kalikan dulu N min 1 dengan 4. Nah, sehingga menjadi min 10 ditambah 4N dikurangi 4. Sehingga kita sederhanakan menjadi 4N dikurangi 14. Nah, berarti rumus suku ke N dari barisan ini adalah 4N min 14. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nah, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 untuk barisan tersebut. Nah, berarti langkahnya sama ya. Kita tentukan dulu nilai A. A-nya adalah min 3. Bedanya berarti kita peroleh dari 2 dikurangi min 3, atau bisa 7 kurangi 2, atau 12 dikurangi 7 ya bisa. Hasilnya sama yaitu 5. Untuk menjawab yang pertama, mencari suku ke-8, berarti masukkan ke rumus yang ada. Berarti A-nya kamu ganti dengan min 3, B-nya dengan 5, N-nya diganti dengan 8. Karena yang diminta adalah suku ke-8. Nah, U8. Di sini berarti yang kamu kerjakan dalam kurung dulu ini ya. Nah, ini 8 kurangi 1 itu adalah 7. 7 kali 5 adalah 35. Sehingga di sini min 3 ditambah hasil ini adalah 35. Sehingga hasilnya adalah 32. Nah, itu kemudian suku ke-20 juga caranya sama. Berarti N-nya tinggal diganti dengan 20. Itu hasilnya adalah 92. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui barisan aritmetika tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bilangan min 62. Nah, di sini kalau barisannya diteruskan ini ada bilangan min 62. Nah, itu min 62 suku ke berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita identifikasi dulu. Nah, nilai A-nya adalah 55, B-nya adalah min 3, dan min 62 ini kita tuliskan sebagai UN. Nah, nanti N ini yang kita cari. Nah, masukkan ke rumusnya. Tuh, nah ini min 62, nah N-nya kita nanti akan cari. Nah, di sini setelah ini berarti kalian N min 1-nya kalikan dengan min 3, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian 55 ditambahkan dengan 3. Tuh, kemudian min 3N-nya pindah ruas ke kiri ya di sini. Nah, min 62-nya pindah ke kanan. Nah, sehingga ketemu 3N sama dengan 120. Sehingga N-nya adalah 40. Sehingga terjawab bahwa bilangan min 62 itu adalah suku ke-40. Nah, lanjut ke contoh yang keempat. Misalkan diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku keempatnya adalah 7 dan suku ke-12-nya adalah 47. Hitung beda suku pertama dan suku ke-20. Nah, ini berarti kita mulai diketahui U4 sama dengan 7. U4, nah, berdasarkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B, U4 itu bisa kita tuliskan sebagai A ditambah 3B. Nah, kemudian diketahui yang kedua, U12 sama dengan 47. U12-nya juga kamu ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, sehingga
Nah, U12 jadi A ditambah 11B sama dengan 47. Nah, di sini kita punya dua persamaan. Untuk mencari beda dan suku pertamanya, kita bisa menggunakan eliminasi. Nah, kalau melihat dua persamaan ini, berarti kita lebih mudahnya untuk mengeliminasi A atau menghilangkan nilai A di sini. Karena koefisien A sudah sama, kita langsung dikurangi. Nah, di sini A dikurangi A0, 3B dikurangi 11B itu berarti min 8B, kemudian 7 dikurangi 47, min 40. Nah, sehingga min 8B sama dengan min 40. Sehingga ketemu B-nya adalah 5. Nah, B-nya ketemu 5, tinggal kamu cari suku pertama. Untuk mencari suku pertama, masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kalau saya karena lebih mudah persamaan yang pertama, saya masukkan ke persamaan pertama. Di sini sehingga ketemu A-nya adalah min 8, tinggal mencari suku ke-20-nya. Nah, hasilnya adalah 87. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari barisan aritmetika, kita lanjutkan ke deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, di sini berarti U1 tambah U2 dan seterusnya sampai ditambah dengan UN, kita tuliskan sebagai SN. SN itu menyatakan jumlah N suku pertama. Jadi kalau ada S8 berarti jumlah 8 suku yang pertama. S5 berarti jumlah 5 suku yang pertama. Nah, untuk deret aritmatika kita langsung masuk ke rumus dari deretnya. Ini ada 2. Yang pertama, yang ini ada N/2 kali 2A ditambah N-1B. Atau ini N/2 kali A ditambah UN. Nah, langsung masuk ke contohnya. Nanti saya contohkan soal mana yang menggunakan rumus yang atas dan soal mana yang menggunakan rumus yang bawah. Contoh yang pertama. Hitung jumlah deret aritmetika 2 tambah 6 tambah 10 tambah seterusnya sampai 25 suku. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah S25. Ya, kita sama cari biasa ya dengan kita tentukan nilai A-nya dulu, tentukan B-nya. Nah, ini karena A-nya diketahui, B-nya diketahui, N-nya juga diketahui. Untuk contoh yang pertama ini saya menggunakan rumus yang atas. Atau yang N/2 kali 2A ditambah N-1B. Gitu. Nah, tinggal dimasukkan, terus dihitung. Nah, di sini tinggal 25/2 kali 100. Nah, di sini kan berarti tinggal 2 dengan 100-nya dicoret. Nah, sini 50. Berarti tinggal 25 kali 50. Ketemu hasilnya 1250. Nah, ini contoh yang pertama menggunakan rumus yang atas. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Untuk contoh kedua sama masih menghitung jumlah deret aritmetika, hanya deretnya tulisannya seperti ini. Nah, ini sampai min 36. Nah, untuk soal yang seperti ini diketahui 15, A-nya 15, B-nya min 3. Nah, kita belum bisa masuk ke rumus SN. Nah, karena N-nya kan kita belum tahu. Jadi kita mencari N-nya dulu dengan ke UN min 36. Nah, dimasukkan ke rumus UN dulu untuk mencari N. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Tuh, nanti masukkan. Nah, di sini berarti N-1 kalikan min 3 dulu, ketemu min 3N tambah 3. Nah, terus jadi min 3N tambah 18. Nah, min 3N sama dengan min 54, sehingga N-nya ketemu 18. Nah, setelah ini baru kita masuk ke rumus SN. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya menggunakan rumus yang bawah.
Tuh. Nah, ketemu hasilnya adalah jumlahnya adalah 189. Tuh. Dan contoh yang ketiga, nah, hitung jumlah semua bilangan asli kelipatan dari 3 yang kurang dari 100. Jadi di sini kamu mendaftarkan dulu untuk deretnya atau barisannya. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100, barisan bilangannya itu adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai 99. Nah, kalau barisan bilangannya sudah diketahui, berarti kamu bisa menghitung jumlahnya. Nah, di sini kan masuknya ke deret aritmetika ya. Dengan A-nya adalah 3, B-nya 3, dan UN sama dengan 99. Dan ini contoh yang ketiga ini. Sampai ini, berarti kembali caranya seperti contoh yang kedua tadi. Masuk, cari N-nya dulu. Nah, N-nya ketemu 33. Masuk rumus SN. Nah, ketemu hasilnya adalah 1683. Ya, demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan dari saya dapat kalian pahami ya. Dan nanti setelah mempelajari materi ini, tinggal kalian mengerjakan latihan soal untuk menambah pemahaman kalian untuk materi barisan dan deret aritmetika. Nah, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.